Alhamdulillah kita bisa bersua. Saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dengan nama Kuswaidi Syafi'i. Saya di sini sebagai pengasuh pondok pesantren Maulana Rumi. Pondok yang tergolong kecil dan masih sangat muda, yaitu berdiri pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2012. Jadi hingga hari ini belum genap mencapai 10 tahun. Pondok ini semula saya beri nama Syarabul Muhibbin, yang berarti minuman para pecinta. Tentu saja konotasinya ini adalah konotasi kerohanian, konotasi spiritual, konotasi sufistik. Syarabul Muhibbin, minuman para pecinta. Akan tetapi setelah saya pikir, pengucapan Syarabul Muhibbin itu tidak mudah, terdengar asing. Karena itu saya ganti dengan nama Pondok Pesantren Maulana Rumi, yang tentu saja kita sudah kenal bahwa beliau adalah kutub cinta di dunia. Seluruh karya beliau bernafaskan kecintaan ilahiyat, bernafaskan pembelaan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu kemudian pondok ini dirubah menjadi Pondok Pesantren Maulana Rumi. Dan memang salah satu kitab yang diajarkan di sini adalah masterpiece dari Maulana Rumi itu sendiri, yaitu kitab Masnawi yang terdiri dari 6 jilid. Nah, di Pondok Pesantren Maulana Rumi ini yang diajarkan terutama adalah kitab-kitab tasawuf. Jadi di sini saya tidak mengajarkan kitab-kitab fikih, saya juga tidak mengajarkan kitab-kitab yang membahas tentang ilmu alat seperti nahwu dan sorof. Khusus kitab-kitab tasawuf yang diajarkan di sini, seperti tafsir Al-Jailani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, juga seperti kitab Fususul Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, juga Diwan Al-Hallaj karya Syekh Husin bin Mansur Al-Hallaj. Itu sekilas tentang pondok pesantren ini. Nah, tentu saja di sini juga ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti kajian tafsir Al-Jailani setiap malam Sabtu. Nah, biasanya kajian ini dilaksanakan setelah pembacaan kitab Burdah dari awal sampai akhir dan pembacaan kitab Maulid Simtud Duror. Baru dilanjutkan dengan adanya kajian kitab tafsir Al-Jailani. Nah, di sini juga ya, salah satu aktivitas yang menitik beratkan kepada dunia spiritual itu adalah bahwa di sini diwajibkan adanya pembacaan burdah, sebagian dengan dilakukan, sebagian dibaca seperti pembacaan prosa yang dilakukan, misalnya Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu yang dilakukan diantaranya, lagunya seperti itu. Nah, yang dibaca dalam bentuk prosa misalnya begini. Na'am sara taifu man ahwa farraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udhri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi sallallahu alaihi. Terus seperti itu. Nah, 2 kali pembacaan burda dalam sehari itu diwajibkan di sini, yaitu setelah maghrib dan menjelang subuh sekitar jam 2:30 dini hari, itu diwajibkan. Itu lebih ditekankan kepada adanya riyadhah atau latihan rohani, bagaimana kita bisa memiliki hati yang bersih dari kebencian, bersih dari adanya penghinaan, caci maki dan lain semacamnya,
juga kalau bisa diusahakan bersih dari hasrat kepada apapun yang selain Allah Subhanahu wa taala. Program di pondok pesantren ini yaitu ya, di samping program internal yang ditujukan kepada santri yang ada di sini seperti pembacaan burdah tadi 2 kali di dalam sehari semalam. Terus yang program untuk kegiatan bersama dengan masyarakat di sini satu yang malam Sabtu itu adanya pembacaan burdah dan kitab Maulid Simtud Duror itu malam Sabtu. Terus di sini juga ada kegiatan rutinan selapanan per 35 hari sekali, yaitu selapanan musik. Ini semenjak pandemi masih ditiadakan dulu, tapi ini sudah dirancang untuk diadakan lagi. Selapanan musik itu adalah bahwa saya di sini berkolaborasi dengan grup musik kontemporer ya, namanya grup musik Anggur Maulana Rumi. Nah, di situ yang dikaji itu adalah kitab dari Maulana Jalaluddin Rumi. Kitab itu tentu saja kita tahu berbicara tentang metafor-metafor di dalam dunia cinta. Kitabnya itu bukan Masnawi tapi Dewan Syamsi Tabriz ya. Dewan Syamsi Tabriz. Ini sengaja Maulana Rumi memberikan judul kitabnya ini dengan nama gurunya yaitu Syamsuddin Tabrizi. Ini dikaji, diselang-selingi dengan adanya musik kontemporer itu tadi. Nah, itu setiap selapanan atau 35 hari sekali. Nah, itu yang melibatkan masyarakat itu ada 2. Jadi dengan demikian adanya aktivitas di Pondok Maulana Rumi ini diterima oleh kalangan masyarakat. Walaupun tentu saja tidak seluruh anggota masyarakat itu ikut serta ngaji ke sini. Tidak. Ada sebagian yang ngaji, ada sebagian yang tidak. Tapi mereka oke-oke dengan adanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan di pondok pesantren ini. Ini mungkin ya yang membedakan pondok pesantren Maulana Rumi dibandingkan pondok-pondok pesantren yang lain. Kalau pondok pesantren yang lain itu lengkap di situ. Lengkap diajari ilmu alat, diajari ilmu fikih, diajari usul fikih, diajari ilmu hadis dan lain semacamnya. Nah, di sini terutama spesifik yang dikaji itu adalah kitab-kitab tasawuf. Nah, tentu saja kalau berbicara tentang visi dari pondok pesantren ini adalah ya terciptanya masyarakat yang ideal, masyarakat yang majemuk, yang hidup di dalam kerukunan karena dibingkai oleh adanya nilai-nilai spiritual yang ada di dalam batin mereka. Tentu saja sebatas kemampuan pondok ini untuk bisa menjangkaunya. Nah, masyarakat ya di sini ini sangat mendukung. Contohnya adalah bahwa ketika di sini memiliki gawe, ya, katakanlah akan mengadakan pengajian selapanan, masyarakat itu datang ke sini dengan membantu terutama di bidang masak-memasak. Sebagian juga membantu membawa beras dan lain semacamnya. Itu menunjukkan bahwa mereka di sekitar sini memiliki kepedulian terhadap berbagai macam acara di pondok pesantren ini. Dan saya tentu saja berbahagia karena itu. Sebab berarti dengan demikian aktivitas-aktivitas di pondok ini itu diterima oleh mereka. Tentu saja ya, idealitas yang dimiliki oleh pondok pesantren ini adalah terciptanya keberagaman dalam praktek-praktek keagamaan yang ada di Indonesia. Nah, tentu saja itu merupakan cita-cita setiap pemeluk agama. Karena kita sadar bahwa tidak mungkin praktek-praktek keagamaan itu kemudian diseragamkan. Tidak mungkin homogen, itu tidak mungkin. Jadi memang merupakan sunnatullah bahwa keberagaman itu akan senantiasa eksis. Nah, karena itu di dalam kitab tasawuf itu ditekankan bahwa
keberagaman itu ditempuh dengan cara yang damai, bukan dengan cara yang penuh dengan cekcok. Itu tidak, dengan cara yang damai, yang memperlihatkan adanya persaudaraan antara yang satu dengan yang lain. Karena di dalam dunia sufi itu, ketika seorang sufi berjumpa dengan sufi yang lain, itu langsung akrab. Walaupun sebelumnya tidak pernah kenal, namanya tidak pernah ketemu juga, tapi langsung bisa akrab. Kenapa? Karena sesungguhnya dalam dunia substansi keislaman atau dalam dunia tasawuf, tak lain adalah segala umat manusia itu sesungguhnya bersaudara. Terutama ukhuwah basyariyah, bersaudara di dalam sesama manusia. Dalam konteks sesama manusia, itu bersaudara. Dan itu betul-betul menjadi realitas dalam dunia tasawuf. Nah, itulah yang sesungguhnya perlu ditekankan di dalam praktek keberagaman antara kita dengan sesama. Jadi dengan demikian akan terlihat potret kehidupan yang sangat indah, yang betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang semestinya. Tapi belakangan ya, di Indonesia ini muncul kelompok-kelompok yang senantiasa sinis terhadap siapapun yang berbeda. Muncul kelompok-kelompok yang senantiasa mengobarkan kebencian kepada orang-orang yang berbeda. Nah, itu sama sekali bukanlah merupakan cerminan dari substansi keislaman. Sama sekali tidak. Jadi karena itu kita mesti meneguhkan adanya keyakinan kita bahwa keberagaman itu tak lain adalah sunnatullah, tak lain adalah ketentuan yang memang digariskan oleh hadiratnya. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Tuhanmu mau, maka Dia akan menghendaki umat manusia itu satu warna saja. Satu warna saja, tidak ada perbedaan sama sekali. Tapi karena itu tidak terjadi, itu berarti kan tidak dikehendaki. Berarti apa? Allah Ta'ala itu menghendaki keanekaragaman alias keberagaman itu. Tapi keberagaman yang tentu saja penuh dengan adanya kedamaian, toleransi, persaudaraan itu. Oke, saya kira itu ya.